Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah pengantar manajemen. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan ilmu manajemen. Kalian akan mempelajari bagaimana perkembangan ilmu manajemen terjadi, teori-teorinya apa saja. Kemudian kalian juga mempelajari apa saja teori dan pendekatan yang ada di ilmu manajemen. Langsung saja kita masuk ke slide inti daripada pertemuan ini. Perkembangan ilmu manajemen atau konsep manajemen pada dasarnya sudah terjadi dari zaman kerajaan kuno. Di beberapa kerajaan kuno sudah menerapkan bagaimana pengelolaan atau melaksanakan konsep manajemen. Di sini ada beberapa bangsa yang sudah menerapkan konsep manajemen, di antaranya Sumeria, kemudian Mesir, kemudian kerajaan Babilonia, Yunani, dan Romawi. Menurut Stonner, dijelaskan bahwa organisasi yang bersifat formal sudah ada di Angkatan Perang Yunani, kemudian juga Angkatan Perang Romawi, serta ada di Gereja Katolik Roma. Contoh lainnya, kita lihat konsep manajemen dalam pembangunan piramida Mesir. Di sana para petinggi-petinggi Mesir sudah menerapkan pembagian kerja untuk pelaksanaan dalam pembangunan piramida Mesir. Dan konsep manajemen modern sudah diterapkan sana seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Menurut Henry Fayol, ada 14 prinsip manajemen yang menurut penelitian dan pengamatannya ada di seluruh aktivitas manajemen. Apa saja prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol? Yang pertama adalah division of work. Jadi ada pembagian kerja, spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja ini dimaksudkan agar setiap karyawan berada di posisinya sesuai dengan kemampuannya dalam menempati posisi tersebut, kemudian apakah orang tersebut ditempatkan di pekerjaan yang tepat. Nah, itu adalah konsep dari division of work. Kemudian ada authority dan responsibility. Artinya ketika seseorang berada di posisi pekerjaan tertentu, dia memiliki kewenangan dan kewajiban tertentu yang dimilikinya untuk menjalankan organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi. Prinsip yang ketiga yaitu terkait dengan disiplin. Untuk mencapai tujuan, semua karyawan harus disiplin. Artinya ada cara-cara yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sehingga karyawan harus mematuhinya sehingga nanti tujuan dari perusahaan akan tercapai. Yang keempat adalah unity of command. Artinya karyawan menaati perintah dari satu atasan, jangan sampai karyawan mematuhi perintah dari dua atasan yang berbeda. Maksudnya seperti ini, ketika karyawan menaati atau mengikuti perintah dari dua atasan yang berbeda, maka akan terjadi kebingungan seperti itu. Jadi harus ada kesatuan dalam komando atau perintah sehingga karyawan tidak mengalami kebingungan dalam melaksanakan tugasnya. Yang berikutnya adalah unity of direction, artinya semua karyawan harus memiliki tujuan yang sama. Perusahaan sudah menetapkan tujuan,
semua karyawan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, relevansinya dengan prinsip yang keenam yaitu subordination of individual interest. Artinya kepentingan organisasi tentu harus di atas kepentingan pribadi. Tadi karena sudah ada tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, maka kita harus fokus pada tujuan tersebut. Jangan kita meninggikan kepentingan pribadi. Prinsip yang berikutnya adalah remunerasi. Artinya setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan harus dilakukan balas jasa dengan pemberian gaji, dengan pemberian insentif, atau benefit lainnya yang harus kita berikan kepada karyawan. Prinsip ke-8 adalah tingkat sentralisasi. Jadi kita harus menentukan apakah kita akan memberikan sentralisasi atau melakukan desentralisasi pada organisasi kita. Maksudnya rantai komando berada di pusat atau apakah pembagian-pembagian kerja atau setiap divisi memiliki kewenangan-kewenangan sendiri di samping kewenangan pusat. Di sini terkait dengan kecil atau besarnya organisasi. Jika organisasi tersebut lebih kecil, tentu kita bisa lakukan sentralisasi karena garis komando dan garis komunikasinya lebih singkat, sehingga kita mudah melakukan komunikasi dan garis komando. Namun ketika organisasi sangat besar, tentu sedikit banyak kita lakukan desentralisasi supaya divisi ini bisa dengan mudah dan cepat melakukan pengambilan keputusan seperti itu. Kemudian scalar chain. Nah, scalar chain ini dimaksudkan agar komunikasi mudah tercapai, kita bisa memendekkan rantai komunikasi ini atau rantai organisasi ini untuk memudahkan komunikasi. Nah, itu kita tentukan scalar chain-nya. Berikutnya adalah order, artinya setiap karyawan akan ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Seorang pemimpin akan menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya seperti itu sehingga pekerjaan lebih efektif dan lebih efisien ketika seseorang ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Yang berikutnya adalah equity. Nah, kita harus melakukan adil kepada setiap karyawan. Adil artinya bukan berarti sama rata. Kita perlakukan sama, namun pada pembagian hak dan kewajiban diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jika karyawan tentu akan diberikan hak benefit yang lebih besar ketika melakukan kerja yang lebih besar seperti itu. Nah, yang kita perlu lakukan seimbang juga terkait dengan perlakuan atasan terhadap bawahan. Nah, itu kita harus bersikap adil kepada semua karyawan. Berikutnya adalah stability of tenure of personnel. Artinya seorang karyawan tentu akan lebih berkinerja dengan baik ketika dia stabil pekerjaannya, artinya tidak selalu dipindah-pindah. Ya, mungkin akan ada rotasi, akan ada perpindahan, namun kita lihat apakah rotasi tersebut akan menyebabkan ketidakstabilan. Yang ke-13 adalah terkait dengan inisiatif. Kita kadang harus memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk memudahkan mereka dalam pengambilan atau memberikan pendapat kepada organisasi supaya organisasi lebih berkembang. Yang terakhir adalah esprit de corps, artinya kita harus membentuk semangat
kesatuan, semangat organisasi kepada karyawan, sehingga karyawan memiliki rasa memiliki kepada organisasi. Nah, ini adalah prinsip manajemen menurut Henry Fayol, di mana kebanyakan organisasi, kebanyakan perusahaan, semuanya rata-rata akan mengalami ke-14 prinsip ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Dalam perkembangan teori manajemen, para ahli menyimpulkan ada 3 teori perkembangan manajemen. Manajemen ini dilihat dengan pendekatan sistem, kemudian dengan pendekatan kontingensi, dan pendekatan dinamik. Kita akan lihat pengertian dari ketiga pendekatan ini. Melalui pendekatan sistem, manajemen dilihat sebagai satu kesatuan sistem dengan tujuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, seperti itu. Nah, pengertian dari sistem ini berarti nanti ada proses, kemudian ada struktur juga. Dicontohkan di sini, sistem ini adalah aliran proses transformasi, mulai dari input sampai dengan output. Jadi di dalam input dicontohkan ada beberapa bagian, misalnya sumber daya manusia, kemudian modal, kemudian teknologi, dan informasi. Nah, di situ diproses semua input diproses sehingga menghasilkan output. Output ini berupa produk barang dan produk jasa. Nah, inilah yang disebut manajemen dilihat dari pendekatan sistem. Artinya ada transformasi atau perubahan proses mulai dari input sampai dengan output. Kemudian manajemen ini memiliki struktur di dalam organisasi seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini keterangannya. Pendekatan sistem perlu diperhatikan dinamika dan saling ketergantungan alami antar divisi atau departemen. Walaupun struktur organisasi memiliki divisi dan departemen yang berbeda, namun kesemuanya itu memiliki input, proses, dan output, artinya akan diolah di proses yang sama, seperti itu. Kemudian ada pendekatan kontingensi. Lebih dikenal bahasa Indonesia dengan kontingensi, namun dalam bahasa Inggris pendekatan kontingensi ini lebih dikenal dengan situational approach. Kenapa dia disebut situasional? Karena konsep manajemen dilihat berdasarkan situasi dan kondisi. Artinya kita melakukan pengambilan keputusan, melakukan pengambilan keputusan didasarkan pada kondisi dan situasi tertentu. Contoh misalnya sebuah program pengembangan organisasi yang sama bisa berhasil, pengembangan program organisasi yang sama bisa berhasil, kemudian bisa juga gagal di kondisi yang berbeda. Nah, itu yang kita sebut pendekatan kontingensi dalam melihat manajemen. Nah, menurut pendekatan kontingensi, tugas manajer adalah mengidentifikasi teknik mana yang dalam situasi tertentu dan di bawah keadaan tertentu dan pada waktu tertentu merupakan teknik yang paling baik memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran dan tujuan manajemen. Jadi sebagai manajer tidak kita samaratakan menggunakan teknik yang sama, tidak kita samaratakan teknik yang sama pada situasi yang berbeda. Artinya kita menggunakan teknik yang berbeda pada situasi yang berbeda, kita gunakan teknik yang berbeda pada keadaan yang berbeda,
kita gunakan teknik yang berbeda pada waktu yang berbeda. Nah, ini adalah bagaimana manajemen dilihat melalui pendekatan kontingensi. Yang berikutnya tentu ada pendekatan dinamik. Setelah sebelumnya ada manajemen dilihat dengan pendekatan kontingensi dan pendekatan sistem, yang terakhir adalah dinamik. Dan ini melihat dari bagaimana manajemen dilihat dari faktor hubungan manusia. Artinya ada faktor manusia di sana, di mana manusia ini memiliki kedekatan, memiliki nilai, memiliki etika, dan lain sebagainya, sehingga menciptakan manajemen itu sendiri, sehingga berpengaruh terhadap manajemen itu sendiri. Sini ada 6 tema teori manajemen, ada lingkungan, etika dan tanggung jawab sosial, globalisasi, pembaruan organisasi budaya, dan kualitas. Ya, itu tadi semua yang bisa sampaikan. Kita cukupkan kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.